Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman, malam hari ini kita akan diskusi ya dengan full pick, insyaallah pembahasan tentang Sahih Bukhari. Jadi langsung kita ajak PK ya yang bersangkutan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Bro Ghazali, kabar di Mesir sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana cuaca, panas kah? Panas pol. Ini saya minta maaf ya kalau sumpama agak sedikit ada noise. Soalnya saya di hadapan kipas. Ini panas gila di sini. Berapa suhu? 50 nyampe? Sampai 40-an. Masih 40. No. Soalnya belum puncak. Katanya kalau puncak bisa lebih 50, Bro. Bisa jadi. Kemarin aja pas musim dingin itu sempat nyentuh 7. Emak. Dingin Jadi sekali. Makanya di ekstrim sini ya. Jadi kalau panas banget, dingin banget berarti, Bro. iya, kalau panas banget, dingin banget. Saking Antum dinginnya jurusan itu apa, Bro Ghazali? kalau mandi pakai pemanas di sini. Antum pakai jurusan apa sih, Bro? Dakwah. Usuluddin, Oh, akidah, oke. akidah Akidah, filsafat. cocok. Berarti ini ya, Baik, sama kayak Ustadz Nuruddin ya? hmm, jadi gini ya, apa namanya, Gimana kita formatnya? teman-teman Coba. sekarang mau diskusi. Oke, sekarang teman-teman kita mau diskusi dengan saudara Fulpik pembahasan tentang mempertanyakan keabsahan Sahih Bukhari. Jadi kan Sahih Bukhari ini ala kila itu asahul kutub ba'da kitabillah. Sahih Bukhari ini kan ada yang mengatakan bahwa dia itu kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Nah, kita akan mempertanyakan dan membahas tentang hal itu. Nah, ini sedikit menarik teman-teman ya, karena kemarin saudara Fulpik itu sudah sempat collab sama RK. Waduh, kata saya, ini kau udah collab dulu sebelum diskusi ini. Gak apa-apa. Nah, Sinyal, jadi Bro sekarang Ghazali. kita akan mendiskusikan. Kenapa? Sinyal antum Ngelek kah? Teman-teman, saya ngelek nggak teman-teman? nge-lag banget deh. Iya kah? Tadi sempat nge-lag, coba. Halo, Oke, udah aman sekarang nih. cek. Oke. Jadi sekarang kita teman-teman akan membahas tentang apa? Membahas tentang Sahih Bukhari. Sistematika diskusinya gimana? Sistematika diskusinya saya menyampaikan PK itu 5 menit kan? 5 menit atau 4 menit? 4 menit, Bro Ghazali. Oke, berarti saya menyampaikan 4 menit. Bebas lah, nanti ente dulu atau saya dulu menyampaikan 4 menit. Kemudian lawan diskusi menyampaikan 4 menit sampai 3 kali diskusi baru boleh kita tektok. Oh, gini aja, kalau Gimana? enggak gini. Opening, Ana misalkan opening 4 menit, antum opening 4 menit kan gitu. Ya. Nah, setelah opening 4 menit, setelah saling opening 4 menit, nanti kemudian antum pemaparan materi 4 menit, Ana pemaparan materi 4 menit. Habis itu baru tektokan, itu 4 kali 2 menit gitu aja. Boleh. Jadi 8 menit kita tektokan, Atau habis itu atau closing mau statement 4 menit. atau gak usah tektok Kak. Kalau tektok nanti takut gede-gedean suara. Jadi tetap 4 menit 4 menit sampai Cocok. selesai diskusi. Oh iya, pemaparan tanya jawabnya ganti-gantian terus aja biar enak ya. Iya, jadi 4 menit sampai selesai akhir diskusi. Betul. Berarti gini aja. Ana 4 menit opening, ente 4 menit opening, habis itu Ana 4 menit penyampaian materi, ente 4 menit penyampaian materi. Gitu kan? Nah, habis itu Ana 4 menit untuk kesempatan menjawab dan bertanya, ente 4 menit bertanya dan menjawab, habis itu closing gitu aja ya. Oke, siap. Ini mau sampai jam berapa? Kalau Ana sama ente ini bebas lah. Ini kan kehormatan juga bisa diskusi langsung sama ente, Bro. Masya Allah. Oke, sekarang kita mau mulai opening dulu dari siapa? Dari Antum apa dari saya dulu? Ya karena kan Ana yang menggugat, jadi dari ente dulu yang mempertahankan kayaknya enak, Bro.
Oke, boleh. Bias. Oke lah ya, kita langsung mulai saja ya. Biar gak lama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba hudaw wa rahmah wa ja'alal ilma nuran tahtadi bihil uqul wa rafa'a ahlal ilmi wal imani darajat. Faqala subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wassalatu wassalamu ala man arsalahullahu bil huda wa dinil haqqi nabiyyina Muhammadin al-Mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman, ketika kita membahas tentang Sahih Bukhari, jadi pembahasan kita kali ini tentang Sahih Bukhari. Ini saya kira ya merupakan di antara pembahasan yang menarik untuk dibahas bahkan di dalam internal Islam sendiri. Nah, kenapa demikian? Sebelum kita membahas Sahih Bukhari, maka alangkah baiknya kita mengenal apa sih itu Sahih Bukhari. Jadi perlu diketahui teman-teman, Sahih Bukhari itu merupakan kitab ringkasan yang menghimpun terhadap hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia itu tidak menghimpun keseluruhan hadis sahih daripada Nabi, melainkan ringkasan daripada beberapa hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kemudian di situ disebutnya dengan Al-Mukhtasar. Al-Mukhtasar. Nah, bagaimana hadis di dalam Islam? Maka Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat An-Nahl ayat 44, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami menurunkan kepadamu hai Nabi Muhammad Al-Qur'an agar apa? Agar engkau menjelaskan kepada manusia ma nuzzila ilaihim, yaitu sesuatu yang tercakup di dalam Al-Qur'an. Nah, makanya dari An-Nahl ayat 44 ini, selain Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad Az-Zikra, yang merupakan nama lain daripada Al-Quran, Allah juga memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menjelaskan. Makanya teks di dalam Al-Quran, litubayyina, untuk menjelaskan makna Al-Quran ini kepada umat. Nah, penjelasan Nabi terhadap Al-Quran, itulah yang kemudian kita kenal dengan hadis. Maka dari itu, kalau kita kembali kepada ulama ahli hadis, bagaimana mereka memahami hadis? Kata mereka, aqwalun nabi wa af'aluhu wa takriratuhu, yaitu ucapan nabi, pekerjaan nabi, dan juga penetapan nabi. Nah, itu yang kemudian kita kenal dengan hadis. Begitu pula dalam ayat lain yang menguatkan akan keabsahan hadis, semisal di dalam Al-Quran disebutkan, ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan kepada para pemimpin. Taat kepada Allah dengan arti menaati Al-Quran, taat kepada Rasul dengan arti menaati hadis. Nah, maka dari itu teman-teman, kemudian kita kasih contoh semisal di dalam Al-Quran tadi kan mengatakan bahwa hadis menjadi penjelas daripada Al-Quran. Dan ini kita temukan di dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bagaimana? Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah dengan orang-orang yang ruku. Ada nggak Al-Quran menjelaskan bahwasanya kita itu ketika sholat ada duhurnya 4 rakaat? Bahwasanya di dalam sholat itu caranya begini dan begitu. Ada nggak penjelasannya dalam Al-Quran? Nggak ada penjelasan di dalam Al-Quran tentang sholat. Lalu dijelaskan di mana? Dijelaskannya dalam hadis. Di dalam Sahih Bukhari nomor 595, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat. Artinya apa? Artinya Al-Quran dan hadis nggak bisa dipisahkan. Al-Quran butuh kepada hadis, hadis butuh kepada Al-Quran. Nah, itu kalau kita bicara tentang hadis. Sekarang kita masuk kepada Sahih Bukhari yang menjadi kitab cakupan tentang hadis-hadis yang kita bahas pada malam hari ini. Sahih Bukhari teman-teman, saya katakan sebagaimana pendapat para ulama yang dikutip di dalam Imam Nawawi dalam Syarah Muslimnya, beliau mengatakan, ittafaqal ulama ala anna asahhal kutub ba'dal Qur'an ba'dal Qur'anil Karim huwa as-sahihani al-Bukhari wal Muslim. Para ulama sepakat bahwa kitab yang paling sahih, kitab yang paling benar setelah Al-Quran Al-Karim itu merupakan Sahih Bukhari. Jadi kalau nanti misalnya saya ditanya nih bagaimana sikap saya tentang Sahih Bukhari, maka saya katakan Sahih Bukhari merupakan kitab kedua tersahih setelah Al-Quranul Karim. Lalu bagaimana
kita menyikapi orang-orang yang mengklaim sebagai umat muslim tapi dia mengingkari terhadap Sahih Bukhari. Maka Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan hal itu di dalam Abu Daud 3988. Kata Nabi sudah meramal, teman-teman. Ala inni utitul kitab wa mislahu ma'ahu ala yushiku rajulun sya'ban ala arikatihi yaqulu alaikum bihadzal Qur'an. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kelak akan ada orang yang mengatakan bahwasannya cukuplah kamu Al-Quran, nggak perlu hadis. Nah, itulah yang kemudian akan kita jelaskan insya Allah nanti dari kalangan orientalis, kemudian non-muslim, dan juga orang-orang Syiah. Kurang lebihnya begitu. Silahkan, saya persilahkan kepada saudara Fulpik untuk menjelaskan materinya. Oke, putarannya gimana? Terima langsung ya? Ya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salve, Rahayu, Rampes teman-teman semua. Jadi pada kesempatan hari ini cukup menarik, yaitu terkait dengan Sahih Bukhari. Tadi saya mengutip beberapa dalil, poin, ada setidaknya 7 poin prioritas yang saya dapati dari saudara seiman saya Bro Ghazali, yaitu terkait referensi Quran sebagai dalil penguat hadis, hadis sebagai penjelas Quran, lalu kemudian ada klaim bahwasanya hadis butuh pada Quran, begitupun Quran sebaliknya butuh kepada hadis, serta beliau mengambil contoh praktik sholat, di mana ada perintah sholat dalam Al-Quran, namun tidak ada dalam hadis. Tapi hal-hal itu kemudian tidak menjadi point of view pada kesempatan kali ini sebetulnya tentang dorajatun hadis. Karena yang kita bahas adalah tentang otentifikasi pada Sahih Bukhari. Maka yang harus dijelaskan sebetulnya di awal itu yang saya harapkan dari Bro Ghazali adalah definisi otentik itu apa? Definisi keabsahan itu apa? Jadi saya coba ambil argumen bahwa yang dimaksud otentik dan absah di sini, yang dalam sudut pandang kami sebagai scholar revisionis atau orientalis, adalah bahwa apakah benar Sahih Bukhari ini ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari? Apakah benar kemudian Sahih Bukhari ini beranjak dari tradisi-tradisi yang dibawa benar oleh Imam Bukhari dan ditulis langsung oleh beliau atau tidak? Nah, lalu kemudian poin yang kelima, tadi menarik sebetulnya. Poin yang kelima adalah Imam Nawawi sepakat, menurut kaul para ulama, ijma kalau dalam bahasa itu mungkin, bahwa para ulama sepakat kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim adalah Sahih Bukhari. Nah, lagi-lagi saya perlu tahu sebetulnya kitab yang paling sahih setelah Quran adalah Sahih Bukhari. Ini dasar fundamentalnya apa? Epistemologi klaim kebenarannya apa? Dan lagi beliau tadi pakai hadis pada Sunan Abi Daud untuk menghukumi orang-orang yang tidak menerima Sahih Bukhari atau mengingkari pada Sahih Bukhari. Padahal di dalam hadis tersebut tidak disebutkan pada pengingkaran Sahih Bukhari, tetapi memang disebutkan untuk pengingkaran orang-orang yang mencukupkan pada Al-Quran. Artinya orang-orang yang mungkin kalau dalam penafsiran itu merujuk kepada orang-orang yang tidak mau memakai hadis atau seperti kelompok-kelompok Qur'aniyun. Lagi-lagi sebetulnya tema ini agak sedikit bergeser kalau kita mengikuti alur argumentasi dari Brother Ghazali, karena yang kita tuntut di sini sebetulnya adalah bagaimana keabsahan Sahih Bukhari. Kita sedikit masuk pada materi bahwa misalnya kalau kita ambil pada standarisasi kritik historis misalnya yang dikatakan oleh jadi gini, kita jelaskan dulu, kritik historis itu tidak berdiri tunggal, namun ada beberapa tokoh itu yang kemudian berpengaruh dalam pandangan ini, seperti Spinazzola. Spinazzola dalam karyanya Tractus Theologicus Politicus tahun 1670 atau di abad ke-17 awal beliau itu mengatakan bahwa pada prinsipnya kritik pada suatu teks itu harus didasari pada history teks, sehingga kita harus tahu benarkah teks ini beranjak dari orang itu atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian saya mungkin bisa tunjukkan nanti, tapi nantilah pada bab selanjutnya. Jadi pertanyaan saya tadi menanggapi dari pendapat Bro Ghazali bahwa semua klaim-klaim yang Bro Ghazali sampaikan poin 1, 3 sampai dengan 4 itu tidak mengena kepada pembahasan kita hari ini. Kita sedang tidak membahas bagaimana posisi hadis di dalam tradisi keislaman. Tetapi yang kita bahas adalah bagaimana hadis ini dipandang dalam kacamata historis. Apakah kemudian mampu untuk kita yakinkan bahwa Bukhari ini kuat atau akurat secara historis, atau dia hanya mampu berdiri dalam ranah-ranah teologis.
maka nanti akan muncul beberapa pertanyaan besar kepada Brother Ghazali. Tapi sebelum itu, saya akan lempar satu pertanyaan sebagai bahan. Saya minta kepada Brother Ghazali terkait dengan Sahihul Bukhari. Saya minta manuskrip Sahih Bukhari yang tertua, yang pertama. Yang kedua, siapa yang menulis dan mengkoreksi manuskrip tertua Sahih Bukhari yang pernah kita dapati atau kita temukan. Insya Allah kalau bicara data objektif, kita akan bisa cek sama-sama punya gadget. Dan yang ketiga, kita berharap Bro Ghazali menjawab ini on point, sama seperti nanti saya akan menjawab semua pertanyaan dengan on point. Jadi saya ulang sekali lagi, saya minta bukti bahwa ini Sahih Bukhari yang benar-benar sampai hari ini kepada kita, yang kita terima pada hari ini, itu benar-benar adalah Sahih Bukhari sebagaimana yang ditulis oleh Imam Bukhari di abad kedua, abad ketiga begitu, di masa hidupnya Imam Bukhari. Itu Bro Ghazali, silakan waktu dan tempatnya. Ya. Aduh, benar-benar ya, maaf. Oke. Silakan diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama teman-teman ya, saya mencatat beberapa hal yang ditanyakan oleh saudara Fulpik. Sebenarnya Fulpik ini kan dia menisbatkan dirinya sebagai orientalis. Berarti ketika saya menyerang argumentasi daripada Fulpik, saudara Fulpik, maka saya harus menyerang bagaimana sih sebenarnya orang-orang orientalis di dalam memahami tentang naskah-naskah, kemudian Sahih Bukhari, Sahih Muslim ataupun naskah-naskah lainnya. Pertama ya, tadi di sini saudara Fulpik menuntut kepada saya untuk mengajukan naskah asli daripada Sahih Bukhari. Nah, padahal teman-teman, seharusnya ketika kita membahas tentang manuskrip ataupun keabsahan sebuah kitab kepada penulisnya, maka kita hal pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana cara para ulama, bagaimana cara para para peneliti naskah atau ahli filologi itu menganggap bahwa sebuah karya ini milik pemiliknya. Artinya apa? Semisal nih, sekarang ada Fulpik punya buku, saya juga punya buku. 2000 tahun mendatang, orang-orang akan mempertanyakan, ini tulisannya Fulpik apa enggak? Ini tulisannya Ghazali apa enggak? Orang-orang pasti akan mempertanyakan itu. Nah, bagaimana orang 2000 tahun mendatang mendapati ini betul-betul tulisannya saya atau tulisannya Fulpik? Tentu setidaknya ada dua cara. Yang pertama memakai transmisi, atau riwayat. Yang kedua memakai naskah. Dan sekarang gini, saya mau mempertanyakan kepada Fulpik, catat ini. Ketika Anda, ini kita belum bahas apa-apa ya, tiba-tiba langsung minta naskah Sahih Bukhari. Kita belum bahas apa-apa, tiba-tiba minta naskah Sahih Bukhari. Ketika Anda menuntut keberadaan naskah Sahih Bukhari sebagai satu-satunya jalan untuk menetapkan karya ini kepada Imam Bukhari, maka akan banyak konsekuensi yang akan kembali lagi kepada Anda. Contoh, datangkan kepada saya naskah daripada buku-bukunya Aristoteles. Datangkan kepada saya naskah dari buku-bukunya Plato. Datangkan kepada saya naskah-naskah daripada kitab-kitab Injil, kitab-kitab Bible. Datangkan coba kepada saya. Kalau Al-Quran, kita bisa bahas nanti naskah daripada Al-Quran. Coba, ini yang sebelum Al-Quran, sebelum abad ke-7. Kayak misalnya naskah dari Bible, atau naskah daripada Aristoteles, naskah daripada Plato. 3 itu setidaknya. Kalau Anda bisa menjawab tentang pertanyaan saya ini, menuntut akan keberadaan naskah, maka saya sepakat kepada Anda bahwasannya untuk menetapkan sebuah karya itu milik seseorang, itu harus keberadaan naskah. Tapi faktanya kita akan melihat nanti, saya bisa tampilkan datanya, bahwa kalau kita membahas tentang naskah, kita kembalikan kepada ahli filologi, bukan kembalikan kepada Ghazali, bukan kembalikan kepada Fulpik. Ahli filologi sepakat bahwa untuk menetapkan sebuah karya kepada pemiliknya ada 2 hal. Yang pertama transmisi, yang kedua adalah keberadaan naskah. Ketika keberadaan naskah nggak ada, maka yang kedua inilah yang menjadi topangan. Apa itu? Transmisi atau riwayat.
Makanya nanti saya akan menunjukkan bahwa orang-orang ahli filologi sendiri, bahkan orang orientalis sendiri, saya bisa tunjukkan, itu mengakui akan lemahnya tuntutan keberadaan naskah asli untuk menetapkan sebuah karya. Karena terlalu banyak karya-karya terdahulu yang sangat berarti di dalam keilmuan Islam ataupun keilmuan dunia secara umum, itu sudah tidak memiliki naskah. Makanya ketika Fulpik menuntut mana naskahnya sebagai satu-satunya jalan untuk menetapkan sebuah karya, itu sudah batal dari pertama. Pertanyaan kedua. Apa bukti bahwasanya Sahih Bukhari ini Sahih Bukhari tadi dikatakan oleh Imam An-Nawawi itu sebagai ashahul kutub ba'da kitabillah, sebagai kitab paling sahih setelah Al-Qur'an? Pertama, dikarenakan dia memiliki transmisi, dia memiliki sistem riwayat yang tidak dimiliki oleh umat lain selain agama Islam. Sahih Bukhari disebutkan oleh Al-Imam Al-Firabri sebagai murid langsung dari Imam Bukhari. Orang-orang yang mencatat kitab Sahih Bukhari langsung dan ketemu dengan Imam Al-Bukhari ada berapa orang? 70.000 orang. Bayangkan coba, 70.000 orang mengutip, menulis, menyalin, menasah kitab daripada Imam Bukhari, langsung ketemu dengan beliau, ditulis dalam salinannya sendiri, kemudian dikatakan, ini kitab ini nggak bisa kita pakai. Kok bisa? Padahal transmisinya kuat, riwayatnya kuat, langsung disalin oleh 70.000 orang, begitu. Nah kan? Oke. Benar ya, benar. Teman-teman bantu tap ya. Tanding ulang. Jadi seperti yang sudah saya duga sebelumnya, apa yang kemudian saya tanyakan kepada Brother Ghazali tidak dijawab. Pertama, saya meminta manuskrip dari Sahih Bukhari. Beliau tidak menjelaskan satupun manuskrip mana yang mau dibahas, atau tidak menjelaskan satupun manuskrip yang beliau kutip. Sedangkan itu menjadi inti pembahasan kita pada malam ini sebetulnya untuk menguji otentifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau menganggap bahwa logikanya harus dibalik. Bagaimana cara Fulpik untuk datangkan teks Aristoteles, teks Plato, dan Alkitab? Loh, saya tidak sedang berapologetik. Kenapa kemudian barometer pertanyaannya harus kepada Aristoteles, kepada harus Plato? Maka saya sangat sederhana menjawab dan enteng ringan saja, bahwa teks-teks pada Aristoteles dan pada Plato, Sokrates dan lain sebagainya memang tidak ditemui yang sezaman dengan mereka. Nah, tidak ada beban bagi saya karena prinsip dasar seorang scholar Western Barat itu tidak lagi bicara pada nilai-nilai pembelaan, jujur mengatakan ada atau tidak. Saya rasa ini cukup masalah dalam logika berpikir Bro Ghazali, karena menganggap kalau orientalis itu pasti akan melakukan apologetik terhadap tokoh-tokoh yang disebutkan tadi. Yang kedua, bahwa kemudian Plato itu tidak memiliki manuskrip dan Aristoteles juga tidak memiliki manuskrip, itu kurang tepat. Karena kalau manuskripnya saya katakan ada, tapi jaraknya memang 3 abad. Yang tidak ada itu adalah autograf. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempatnya adalah terkait dengan Alkitab. Alkitab saya tidak mau terlalu komentar karena saya bukan ada di internal mereka dan tidak ada resisten yang harus saya lakukan untuk menguji kitabnya orang lain. Nah, yang selanjutnya adalah bahwa saya bisa tunjukkan bahwa ada satu manuskrip yang jauh lebih tua dibanding Sahih Bukhari sebagai sebuah tradisi kehadisan itu didapati, Bro Ghazali. Misalnya kalau antum cek, ini di buku saya tulis ya teman-teman. Bentar, cara balik kamera gimana nih? Oke. Dibalik aja, itu titik 3 di bawah ya. Ini Iya. gimana ya, sistem PK kok jadi dingin gini, jadi gak bisa kelihatan. Iya, ada kayak gitu-gitu ya. Tapi gak apa-apa. Ini jadi agak kurang jelas aku bawa referensi ini. Jadi ini kebetulan di buku saya kutip. Ini Gak apa-apa, silahkan dibaca. ini ditemukan di abad kedua Hijriyah. Ini senada yang disebut sebagai sanad Ali pada kitabnya Al-Muwatta dengan sanad yang pendek. Itu ditemukan dari kitabnya Imam Malik yang dimana ini di masa hidupnya Imam Malik. Ini manuskripnya. Yang kemarin juga sudah saya singgung, itu ada bab Al-Taghrib fi Al-Sodaqoh atau bab Sodakoh. Dengan nomor kodeks, verifikasinya itu Prof 731, fragmen papirus Prof nomor 71. Nah, ini merupakan bukti
bahwa sebetulnya kitab-kitab hadis yang jauh lebih tua dari Sahih Bukhari memiliki manuskrip, walaupun kemudian tidak utuh, tapi minimal sebagai bukti bahwa Imam Malik pernah menulis. Itu yang poin keempat. Nah, adapun kemudian klaim bahwasanya tidak ada ketiadaan ya, klaim ketiadaan Sahih Bukhari itu kemudian dilakukan logika terbalik pada Socrates dan Aristoteles, tentu ini tidak apple to apple secara prinsipal. Karena apa? Tokoh-tokoh seperti Aristoteles, Plato, Socrates itu tidak pernah mengklaim bahwa kitab-kitab mereka ini beranjak dari eksistensi transendensi. Mereka murni kitab-kitab pembelajaran atau buku-buku yang bicara tentang logika, bicara tentang historis. Bukan buku-buku yang kemudian diklaim bahwa memiliki kebenaran-kebenaran teologis seperti sebagaimana dikatakan tadi pada Sahihul Bukhari bahwa ini adalah penjelas daripada Quran, Quran diyakini sebagai kalamullah, kemudian butuh penjelas kepada Sahih Bukhari. Nah, nanti di part selanjutnya saya akan buka terkait dengan Sahih Bukhari. Nah, kita akan lihat kemudian bahwa lagi-lagi yang cukup saya khawatirkan adalah diskusi ke depannya. Bro Ghazali tidak menjawab itu. Lalu kemudian ada muncul klaim, bahkan dari orientalis sendiri mengakui transmisi sanad. Bro Ghazali lupa bahwa dalam sudut pandang orientalis atau teman-teman scholar itu dia bukan satu kelompok. Nggak ada kemudian kesepakatan kayak dalam Islam bahwa kalau Sunni memiliki patokan barometer diskusi, ini tidak ada. Dalam scholar akademi itu siapapun pemikir-pemikir yang mengkaji tentang ketimuran, maka dia berhak atau layak mendapat gelar sebagai seorang orientalis. Sebutan istilah saja sebetulnya. Jadi nggak ada metodologi pakem. Tapi metodologi pakemnya itu adalah satu, bahwa kritik pada historis. Saya tahu mungkin antum nanti akan bawa pendapat-pendapat dari Harad Moski dan lain sebagainya, tapi ya silahkan dulu dilanjutkan. Oke. Siap. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman ya. Di sini ada beberapa poin ya yang ingin saya bahas di sini. Pertama, ketika saya tadi menuntut balik kepada saudara Fulpik, kalau Anda menuntut bahwasanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu harus ada manuskripnya, maka di mana manuskripnya Plato, di mana manuskripnya Aristoteles, di mana manuskripnya Bible dan lain sebagainya. Dan tentu nanti jawaban daripada saudara Fulpik bahwasanya kita nggak bahas itu. Sebenarnya saya kira jawaban itu merupakan jawaban inkonsisten. Kenapa demikian? Seharusnya sebagai sosok yang mengaku dirinya sebagai orientalis, maka dia itu tidak hanya terpaku kepada satu pembahasan. Jadi saya teringat kepada ini, teman-teman. Kemarin yang sempat viral tentang masalah nasab itu ya, dari kubu kontra nasab, dia mengatakan ini apa namanya? kita ini nggak membahas kita harus ada hopla grupnya ini harus ada tes DNA kayak gitu, harus ada tes DNA kalau kamu itu adalah keturunan Nabi. Itu dari pihak kontra mengatakan kayak gitu. Tetapi ketika dibalik, oke, sekarang kamu yang melakukan tes DNA, dia nggak mau. Alasannya apa? Karena saya nggak membahas tentang DNA saya, tapi saya bahas tentang DNA Balawi. Nah, ini sama juga terjadi untuk kedua kalinya kepada saudara Fulpik. Dia hanya mengkritik tentang Sahih Bukhari, tetapi kalau kita mau mengeneralkan dalil dia, mengeneralkan posisi dia dengan menuntut adanya manuskrip, maka seharusnya dia mau adil ketika kita juga turut membahas tentang manuskripnya Aristoteles, Plato dan lain sebagainya. Kedua, ketika tadi dia mengutip bahwasanya manuskrip tertua itu adalah Muwatta. Sekarang kita lihat di sini, teman-teman. Ini manuskrip Sahih Bukhari. Manuskrip Sahih Bukhari, teman-teman, perlu diketahui bahwa Imam Bukhari itu wafat pada kisaran tahun 256 Hijriah. Imam Bukhari wafat pada tahun kisaran 256 Hijriah. Dan manuskrip ini ditemukan pada tahun 360 Hijriah. Selisih berapa tahun? Selisih 100 tahun. Ini ya, kembali lagi, saya enggak menjadikan adanya manuskrip ini sebagai landasan utama untuk mengatakan Sahih Bukhari ini absah, enggak. Landasan utama tetap kepada transmisi, landasan utama tetap kepada riwayat. Ini hanya pendukung, oke?
Di sini kita menemukan naskah asli daripada Sahih Bukhari yang kemudian yang dimiliki oleh Al-Imam Al-Mawardi, yang dia salin daripada Al-Imam Abdullah Al-Asili. Ini 100 tahun dari wafatnya Imam Bukhari. Ini naskahnya, nanti bisa dicek saja. Nanti Bro Fulpik kalau mau tahu, nama websitenya Bukhari Project, bisa dilihat di sini. Jadi naskah Sahih Bukhari tertua yang ditemukan hanya selisih 100 tahun dari wafatnya Imam Bukhari. Oke, naskahnya bisa dilihat sendiri di situ. Tetapi teman-teman, sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa ini adalah landasan utama. Sehingga andai kata nggak ada naskahnya, saya katakan, andai kata Sahih Bukhari dihapus dari semua website yang ada, andai kata Sahih Bukhari dihapus dari semua percetakan di seluruh dunia, maka tidak menggagalkan kemudian keberadaan Sahih Bukhari. Kenapa? Karena telah dijelaskan, karena telah terdapat transmisi di situ, terdapat periwayatan yang sangat banyak. Makanya murid langsung Imam Bukhari mengatakan gimana? Al-Imam Al-Firabri. Kata beliau, telah mengambil Sahih Bukhari daripada Imam Bukhari 70.000 orang. Teman-teman bayangin, saya nulis buku nih, kemudian ada yang menyimak buku saya, ada kisaran 1.000 orang. Itu sudah mutawatir namanya. Namanya mutawatir apa? Namanya mutawatir, dia itu yastahillu kilbuhu. Dia mustahil akan adanya kedustaan. Saya punya 1.000 murid mengoreksi buku saya. Dia satu ada di Jepang, satu di Korea, satu di Cina dan lain sebagainya. Dia menyebar. 1.000 orang itu menyatakan bahwa Sahih Bukhari itu, bahwa buku ini adalah milik Ghazali. Itu sudah bisa diterima, secara akal pun bisa diterima. Nah, apalagi sekelas Imam Bukhari yang menulis kitab bernama Sahihul Bukhari dikoreksi oleh 70.000 orang. Bayangin, 70.000 orang. Bagaimana kemudian kita mendustakan persaksian 70.000 orang bahwa kitab ini Sahihul Bukhari itu milik Imam Bukhari. Untuk riwayatnya nanti saya bisa tampilkan ya. Tapi kalau untuk sementara mungkin saya bisa tampilkan di buku yang juga saya tulis di sini untuk sekedar mempercepat ya. Nah ini. Waktu berada. Ya cuma nampilin data doang benar ya, izin ya. Ini Sami'a as-sahih minal Bukhari sab'una alfa rajulin fama baqiya ahadun yarwihi ghairi. Bahwa kata Imam Al-Firabri ada 70.000 orang yang mendengarkan Sahih Bukhari langsung dari Imam Bukhari. Oke, silahkan kami ulang. Teman-teman minta tolong jangan lupa di tap-tap layar ya. Oke, thank you. Pertama, klaim 70.000 orang. Lagi-lagi Bro Ghazali lupa bahwa dalam metodologi kritik historis bahwa sanad gini, anggaplah saya hidup sezaman dengan Bro Ghazali. Lalu kemudian 1.000 tahun kemudian ada orang yang mengatakan bahwa ada yang menyaksikan 70.000 orang. Ini menyaksikan 70.000 orang, menyaksikan perdiskusian antara Ghazali dengan Fulpik. Nah, masalahnya 70.000 orang itu ditulis oleh orang yang belakangan. Paham yang belakangan. Artinya klaim bahwa Bukhari itu kemudian dipersaksikan, didengar oleh 70.000 orang, tidak beranjak dari kitab yang sezaman, dibuktikan karena tidak adanya manuskrip sezaman dengan Bukhari yang mengatakan itu. Itu poin yang pertama. Yang kedua, Bro Ghazali mengutip dari Bukhari Project. Saya nggak yakin Bung Ghazali tahu siapa yang menulis Bukhari Project. Kalau saya bisa buktikan nanti. Karena itu menjadi salah satu referensi saya dalam menulis buku. Ya, saya hadirkan. Bung Ghazali hanya mengatakan bahwa tadi manuskripnya ini, bahkan saya sudah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dari Bukhari Project yang ditulis oleh Azmi Zaman. Nah, berdasarkan penulisan paleografi, kita lihat di sini, atau abad keempat Hijriah atau 970 sampai dengan 1000 Masehi. Jadi yang dibawa oleh Bro Ghazali tadi, manuskrip Marwazi itu di abad keempat Hijriah, teman-teman, atau 1000 Masehi. Yaitu kemudian manuskrip secara umum diyakini disalin oleh Abu Abdil Allah Al-Asili dari Andalusia, seorang murid Al-Marwazi. Bukti material pada manuskrip dan paleografinya menunjukkan bahwa manuskrip tersebut disalin oleh tangan seorang murid yang tidak dikenal oleh Marwazi. Jadi
Gini, saran saya kepada Bro Ghazali, kalau baca sumber itu yang lengkap. Ini bacaannya lengkap sekali nih di sini dikatakan apa? Ini dari sumber yang sama. Kalau Bro Ghazali mau jujur, silakan dibuka di Al-Marwazi yang tadi antum buka dalam Bukhari Project, karena kita merujuk pada referensi yang sama. Cuman bedanya saya sudah membukukannya setelah ditransmisikan manuskrip secara aktif. Nah, jadi apa ya kalau saya bilang? Jadi ini tidak diketahui bahwa ini yang menyalin siapa gitu loh. Dari nih, seorang murid Al-Marwazi, bukti material manuskrip dan paleografinya menunjukkan bahwa manuskrip tersebut disalin oleh tangan seorang murid di Mesir yang tidak dikenal dari Al-Marwazi. Jadi orangnya tidak dikenal. Jadi ini saya cukup khawatir Bro Ghazali hanya baca simpul atasnya saja. Lalu ada manuskrip di dalam kitab tersebut, itu ada namanya manuskrip Sa'adiyah 1 dan 2 serta Sa'adiyah 1 dan 2 itu juga manuskrip dari Sahih Bukhari. Tapi saya nggak mau bahas. Lalu kemudian ada manuskrip Saghaniyah yang kemudian yang menjadi point of view saya adalah sebetulnya pada manuskrip Al-Yuniniyah. Ini yang kemudian nanti akan menjadi bahasan inti. Jadi manuskrip Al-Yuniniyah ini ditemukan di abad ke-7 Hijriyah. Abad ke-7 Hijriyah. Artinya sangat jauh selisihnya sekitar 500 tahun. Damaskus. Dan adapun buku ini teman-teman, nah ini saya dedikasikan kepada teman-teman ya. Di dalam buku ini yang variannya serta margin dari Abu Dar 3 gurunya, yaitu As-Sakir termasuk As-Samani, teks dasarnya didasarkan pada manuskrip Abdul Al-Ghani Al-Maqdisi melalui Abu Waqi yang merupakan manuskrip paling otoritatif di Levan. Setelah kematian Al-Yunini, manuskrip ini tersebut dipindahkan ke Mesir dan digunakan pada abad ke-10 oleh Qostanani dan Irsyad Al-Sawri pada abad ke-18, abad ke-11. Manuskrip tersebut berada di tangan ulama Maghrib Al-Rudadi. Nah, lalu kemudian ternyata setelah kita cross check, manuskrip yang sampai kepada kita hari ini adalah bentuk kodifikasi pada tahun 1893 oleh Sultan Utsmaniyah, yang kemudian itu beranjak dari sumber-sumber sekunder di Bukhari sendiri, di Bukhari Project. Bro Ghazali bisa cek gitu loh kepada penerbit Kairo. Jadi dari berbagai, nah dekrit ini menggunakan berbagai manuskrip berharga, khususnya salinan sekunder dari Al-Yuniniyah. Jadi salinan yang dipakai untuk kemudian melakukan penyebaran secara masif yang sampai kepada kita hari ini, itu tidak dari manuskrip Marwazi tadi. Bukan dari Marwazi, tapi dari Al-Yuniniyah. Itu yang dikatakan pada Bukhari Project. Bro Ghazali bisa buka itu pada bab yang terakhir. Nah, yang mau saya tekankan di sini, pertama adalah bahwa klaim Sahih Bukhari itu ditulis oleh tangannya langsung Imam Bukhari, itu sebuah bukti yang tidak sangat akademis. Karena tidak didapati satupun manuskrip yang sezaman dengan Imam Bukhari, apalagi autograf. Terima kasih. Kemana? Oke. Bismillahirrahmanirrahim ya. Pertama teman-teman ya, saya itu tadi dari awal sudah mengatakan bahwa kekuatan yang ada di dalam Sahih Bukhari itu bukan pada keberadaan manuskrip. Cuma kenapa saya menunjukkan manuskrip? Karena dari tadi maksa sampai menunjukkan manuskrip Al-Muwatta. Makanya saya bilang, andai kata manuskrip ini kita buang, bahkan andai kata manuskrip ini semua website, bahkan hadis-hadis yang ada di website kita buang, itu nggak menggugurkan keberadaan Sahih Bukhari. Nah, ini sebenarnya terlalu lari kemana-mana ya, menuntut adanya manuskrip ini dan itu kayak gitu. Ini pertanyaan saya saja yang pertama belum dijawab oleh saudara Fulpik. Kalau Anda menuntut keberadaan manuskrip, saya nanti akan berusaha menampilkan ya manuskrip lain selain daripada yang barusan. Kalau seumpama Fulpik sebagai orientalis seharusnya mengeneralkan kepada semua manuskrip, semua karya. Ketika dia menuntut harus ada manuskrip daripada Sahih Bukhari, maka saya tuntut balik mana manuskripnya Aristoteles, mana manuskripnya Plato dan lain sebagainya. Itu belum terjawab sampai sekarang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman perhatikan di sini. Saya mengutip karena ini bahasa Inggris ya, saya langsung terjemahkan ke bahasa Indonesia saja. Paul Mas
salah seorang filologi. Dia ini filologi teman-teman. Namanya filologi ya mereka yang paham terhadap manuskrip, terhadap salinan-salinan. Bukan orang-orang kayak kita-kita yang nggak paham apa-apa. Lihat, Paul Mas, salah seorang ahli filologi, dia mengatakan gini. Kita tidak memiliki manuskrip autograf dari para penulis klasik Yunani dan Romawi, dan tidak ada salinan yang telah dicocokkan dengan aslinya. Manuskrip yang kita miliki berasal dari aslinya melalui sejumlah salinan perantara yang tidak diketahui dan akibatnya keandalannya diragukan. Tugas kritik teks adalah menghasilkan teks yang sedekat mungkin dengan aslinya. Artinya apa? Ahli filologi pun sendiri itu mengakui bahwa kita tidak bisa menetapkan tulisan-tulisan daripada orang Yunani kuno ataupun orang Romawi kuno untuk menetapkan bahwa suatu karya itu milik pemilik aslinya. Makanya mereka kemudian kembali kepada apa? Kembali kepada transmisi, kembali kepada riwayat. Makanya di sini itu sangat lucu. Dari pembahasan utama aja itu sudah sangat lucu ketika tiba-tiba saudara Fulpik itu menyodorkan di mana teks naskah aslinya. Itu pertanyaan lucu saya kira. Seharusnya kalau Anda mau membahas tentang Sahih Bukhari, membahas tentang manuskrip dan lain sebagainya, kita bahas dulu bagaimana cara para ahli filologi menetapkan sebuah karya bahwa karya ini adalah milik pemiliknya. Sekarang saya tanya balik kepada Fulpik, kalau Anda menuntut wajib ada manuskrip, pertanyaan saya, bagaimana pandangan Anda di dalam menyikapi apakah suatu karya ini milik pemiliknya atau tidak? Di mana karya itu tidak memiliki manuskrip. Apakah sekedar harus tuntutan satu-satunya harus ada manuskrip atau ada cara lain selain itu? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, sudah saya tampilkan di sini daripada Paul Mas bahwasanya kita juga diperbolehkan di dalam menetapkan suatu karya daripada transmisi atau riwayat. Sekarang perhatikan di sini. Siapa 70.000 orang itu, Ghazali? Siapa 70.000 orang itu misalnya? Atau tadi katanya si Fulpik, saya sempat catat di sini. Kata Fulpik, kok bisa itu ada orang mengatakan bahwa 70.000 orang menyaksikan Imam Bukhari, menyaksikan langsung kitabnya Imam Bukhari kepada beliau, menyalin langsung kepada beliau. Itu yang mengatakan orang yang hidup lama daripada Imam Bukhari. Padahal teman-teman, saya sudah katakan dari awal, yang mengatakan itu siapa? Yang mengatakan itu Al-Imam Al-Firabri, murid langsung daripada Imam Bukhari. Perhatikan, Imam Al-Firabri sebagai salah seorang murid dan pencatat naskah Sahih Bukhari menyatakan bahwa orang-orang yang meriwayatkan Sahih Bukhari dari Imam Bukhari langsung sebanyak 70.000 orang. Jadi yang menyatakan muridnya langsung, bukan orang yang jauh. Jadi analogi Anda mengatakan, bagaimana kemudian saya punya tulisan dan ada 70.000 orang yang menyaksikan tulisan saya, tapi yang menceritakan orang yang hidup jauh daripada Imam Bukhari. Itu analogi yang salah. Kenapa? Karena yang menyaksikan itu muridnya langsung, bukan orang yang hidup jauh daripada Imam Bukhari. Nah, jadi ini ya, di antara para periwayatnya Imam Bukhari ada Al-Imam Muslim bin Al-Hajjaj. Makanya kenapa kok Sahih Muslim itu ada di tingkatan kedua setelah Imam Bukhari? Karena Sahih Muslim itu diambil pada umumnya dari Sahih Bukhari. Kemudian Imam At-Tirmidzi, An-Nasai, Az-Zur'a dan lain sebagainya. Saya kira kalau 70.000 orang saya sebutkan udah selesai nih sampai nanti malam ini, bahkan sampai nanti pagi. Ya. Nah, intinya pertanyaan saya adalah untuk pada saudara Fulpik, apa yang dijadikan landasan oleh Anda untuk menetapkan sebuah karya yang sudah ada sejak lama? Bagaimana kita menetapkannya? Apakah satu-satunya hanyalah keberadaan manuskrip atau ada cara lain? Kalau ada cara lain, kita bisa bahas itu. Silakan. Bro Ghazali ini mungkin ini ya, tidak mendengarkan apa yang saya katakan. Pertanyaan yang diulang lagi, minta digeneralkan pada Aristoteles, Plato, dan Socrates. Saya sudah bilang dari awal bahwa pendapat bahwa manuskrip Socrates, Aristoteles, dan lain sebagainya, bentuk autograf atau manuskrip paleografinya yang sezaman dengan mereka, atau apografnya, itu memang tidak didapati. Loh, kami jujur mengatakan itu memang tidak ada. Lalu apakah ada klaim dari saya kemudian mengklaim bahwa itu adalah tulisannya Aristo? Tidak ada. Jadi gugatan ini kurang tepat. Kalau dibandingkan dengan istilah nasab tadi, itu dua hal yang berbeda, bro. Kalau nasab, kemudian antum gugat orang ini balik nasabnya,
itu kan bicara pada ranah yang memang ilmiah. Sedangkan kalau bicara pada Aristoteles dan lain sebagainya, saya memang tidak mengklaim bahwa Aristoteles tulisannya langsung dari Aristo atau kemudian Plato ini milik Plato. Tidak pernah saya klaim itu. Itu poinnya. Yang kedua adalah 70.000. Bro Ghazali lagi-lagi tidak memahami esensi pertanyaan. Klaim dari Al-Firabri bahwa yang menyaksikan 70.000 ini kan pasti bukan tulisan tangannya Al-Firabri yang mengatakan itu tadi. Sekarang saya tanya kepada Bro Ghazali, tadi kan bisa pakai efek ketawa. Sekarang saya tanya, nggak apa-apa dijawab, saya sedekahkan waktu saya 10 detik untuk jawaban. Bahwa klaim 70.000 orang ditulis oleh Al-Firabri, ini ditulis dalam kitab apa, Bro? Itu banyak yang mengutip itu, ada di Hadis Syari dan lain sebagainya. Oke, nah yang mengutip itu kan mengklaim, mensadur klaim 70.000 tadi kepada Al-Firabri karena dianggap muridnya. Sedangkan buku yang mencatut bahwa Al-Firabri mengatakan 70.000 orang, itu adalah buku yang datang belakangan pasca wafatnya Al-Firabri. Bukan tulisan tangan Al-Firabri langsung yang mengatakan. Lalu pertanyaan ketiga, saya selalu fokus pada pertanyaan. Bagaimana cara para filolog untuk membuktikan itu? Misalnya tadi saya sebut satu tokoh kritik historis namanya Spinazzola. Nama bukunya nanti saya kasih lah kalau mau, nanti boleh. Jadi di dalam karyanya Spinazzola dan beberapa para scholar barat itu berpendapat, pertama, pembuktian bisa melalui bukti-bukti arkeologis bahwa ditemukan artefak-artefak yang mendukung suatu argumen objek penelitian itu bisa diterima. Yang kedua adalah pengakuan orang-orang sezaman. Nah, pengakuan orang sezaman ini bukan yang ditulis oleh orang belakangan bahwa orang sezamannya itu mengakui fulan, bukan. Jadi kitab sezaman atau pengakuan pada orang sezaman itu adalah buku atau sebuah teks yang ditulis yang memang sezaman dengan Bukhari, ditemukan manuskripnya yang memang semasa hidupnya Bukhari mengatakan bahwa Bukhari disaksikan 70.000 orang. Baru itu bisa kita terima. Nah, jadi metodologinya seperti apa? Ya metodologinya itu tadi. Lalu tadi Bro mengutip dari Paulmus. Saya tidak mendapati argumen dari Paulmus itu membenarkan isnad atau sanad periwayatan atau transmisi. Itu bentuk penafsiran Bro Ghazali. Kalau memang itu dikatakan oleh Paulmus, saya minta ada buku apa beliau mengatakan itu. Karena saya nggak dapati, tadi saya juga cross check apakah benar dia membenarkan sanad atau tidak. Sekilas saya tidak dapati. Dia tidak mengatakan transmisi lisan, sedangkan sanad pendekatannya pada transmisi lisan. Tidak ada satupun yang saya dapati kemudian dari kalangan para scholar Western scholar gitu kan, mengatakan bahwa transmisi lisan ini kuat. Justru yang digugat adalah transmisi lisan. Makanya dalam buku saya di bab terakhir itu ada yang disebut sebagai ingatan kolektiva. Nah, ingatan kolektiva ini yang kemudian bermasalah sebetulnya. Nah, kalau Bro Ghazali mengatakan saya nggak menjawab, saya sudah menjawab. Saya generalkan kepada Aristo, iya nggak masalah. Saya nggak punya atensi untuk membela Aristoteles. Kalau dasarnya kemudian kita mau mengatakan apakah bukunya Aristoteles ini ditulis oleh Aristoteles, maka saya katakan bukan. Karena Aristoteles sendiri tidak pernah ditemukan manuskrip yang sezaman dengan dia. Konsisten perkataan saya, sebagaimana konsistensi saya mengatakan bahwa Bukhari tidak pernah menulis satu helai lembar pun. Karena tidak ditemukan. Nah, soal tadi, data-data manuskrip tadi, yang Bro Ghazali bawakan dari Al-Marwazi, Bro Ghazali silahkan baca bawahnya. Baca bawahnya. Bahwa Al-Marwazi sendiri, di situ mengatakan, ditulis dari murid-murid yang tidak dikenali. Tidak dikenali. Bahkan antum bisa ambil kesimpulan pada penyusunan kritisme di bab yang terakhir pada Bukhari Project yang ditulis oleh Azmi Zaman, itu ada pembuktian bahwa Sahih Bukhari yang sampai kepada tiba kita hari ini adalah hasil koreksi tahun di abad 19 Masehi atau 1893 yang diprakarsai oleh Sultaniyah. Begitu. Dan itu pun melalui sumber-sumber sekunder, bukan miliknya Al-Firabri. Abis ini saya akan tunjukkan manuskripnya Al-Firabri secara fisik langsung. Kok belum muncul ya? Oh ini. Oke, gas. Oke, teman-teman. Jadi apa yang disampaikan ya sama saudara Fulpik di sini menunjukkan bahwasanya dia itu entah ya, saya nggak tahu dia itu memposisikan dirinya sebagai orientalis ya, kemudian menanyakan tentang manuskrip.
Seharusnya teman-teman, kalau kita membahas manuskrip, kembalinya kepada ahli filologi. Bagaimana orang ahli filologi menetapkan sebuah karya kepada pemiliknya? Teman-teman, orang-orang ahli filologi menetapkan karyanya Aristoteles, Plato, orang Yunani, orang Romawi dengan apa? Dengan adanya transmisi. Nah, lucunya di sini Fulpik dia menolak. Jadi kalau dia menolak, dia ikut siapa? Pertanyaan saya. Orang ahli filologi yang memang bidangnya meneliti sebuah karya, apakah ini milik Imam Bukhari ataukah ini milik Aristoteles dan lain sebagainya, mengatakan bahwa cara kedua ketika tidak ada naskah aslinya maka kembali kepada transmisi. Tiba-tiba datang Fulpik mengatakan kita nggak menerima hal itu. Anda kembali pada siapa? Oke, itu pertama. Kemudian yang kedua, saya itu sama sekali ketika mengutip daripada Paul Mas, saya tidak mengatakan itu transmisi lisan. Anda harus pahami transmisi itu apa. Transmisi itu teman-teman, transmisi itu kalau di dalam bahasa Arabnya itu riwayat. Riwayat itu imma bil kitabah wa imma bil lisan. Ada kalanya dengan ungkapan, ada kalanya dengan kepenulisan. Perhatikan, saya tunjukkan kembali ucapan Paul Mas. Kita tidak memiliki autograf dari para penulis klasik Yunani dan Romawi. Dan tidak ada salinan yang telah dicocokkan dengan aslinya. Manuskrip yang kita miliki berasal dari aslinya melalui sejumlah salinan perantara. Artinya apa? Artinya salinan-salinan yang dimiliki oleh ahli filologi terkait karya-karya orang Yunani dan Romawi, itulah yang kemudian dijadikan dasar. Kenapa? Karena tidak menemukan langsung manuskrip asli daripada orang Romawi dan Yunani. Makanya yang diambil adalah salinan-salinannya. Begitu pula dengan Sahih Bukhari, begitu pula dengan Sahih Muslim. Ketika ataupun kitab-kitab lain atau buku-buku lain yang kita tidak menemukan manuskrip aslinya, kembali kepada apa? Kembali kepada salinan para muridnya yang menyalin langsung daripada Imam Bukhari, kembali kepada para muridnya yang menyalin langsung daripada Aristoteles, Plato, Imam Muslim ataupun di dalam kitab-kitab Bible dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu diperhatikan di situ Fulpik. Itu ungkapan daripada Paul Mas. Kemudian yang kedua itu ahli filologi daripada orang dia non muslim. Saya nggak tahu agama aslinya ya kalau yang Paul Mas. Kemudian saya mau mengutip daripada ahli filologi, dia itu seorang muslim. Lihat di sini, saya sudah kutip di buku saya. Idza ta'addadatin nusakh wa tafawatat darajatuha min haitsi zaman min wujudatil khatti wa syakhsiyatin nasikh wa nahwi dhalika fa innahu yalzamuna an na'mala mufadalah nastakhriju ala asasiha nuskhatan na'udduha aslan. Ketika tidak ditemukan manuskrip, kembalinya kepada kemana? Maka dikembalikan kepada naskah-naskah salinan, bukan kembali kepada naskah asli, karena memang sulit. Makanya saya kenapa tadi kok memaksa Anda untuk memberikan manuskrip asli daripada Plato, Aristoteles dan lain sebagainya. Karena memang nggak ada dan tidak bakal pernah ada sampai kiamat 2 kali nggak bakal ditemukan. Karena para ahli filologi yang Anda tentang ini itu memperbolehkan transmisi tulisan. Salinan-salinan yang ditulis oleh para muridnya itu dianggap dan dipertimbangkan untuk menetapkan sebuah karya kepada penulisnya. Nah, sedangkan yang menyalin daripada Imam Bukhari, yang menyalin daripada Aristoteles, Plato itu hanya beberapa. Sedangkan yang menyalin daripada Sahih Bukhari itu sudah hampir sampai kepada taraf mutawatirnya Al-Quran. Kalau Al-Quran nggak usah diragukan lagi ya. Tapi ini mutawatir di bawahnya Al-Quran, di mana dia tuh yang meriwayatkan banyak sekali para murid-muridnya Imam Al-Bukhari, baik yang ketemu langsung atau tidak ketemu. Ini banyak sekali ya, dan nggak mungkin saya bacakan teman-teman. Nanti teman-teman bisa DM saya untuk bukunya. Insya Allah nanti saya taruh di bio TikTok, bisa teman-teman cek di situ. Ya kurang lebihnya gitu ya teman-teman. Terakhir untuk Fulpik, pertanyaan saya tadi tolong dijawab. Pertanyaan saya adalah bagaimana Anda kemudian menyelisihi ahli filologi di dalam menetapkan sebuah karya? Silahkan. Oke.
Benar, belum tanding. Yuk, silakan. Waduh, baterainya habis. Oke, baik. Jadi sebetulnya tidak menyelisihi, tapi ada satu hal yang Ghazali lupa, bahwa dalam prinsip filologi dasarnya tetap teks, bahwa kemudian ada transmisi yang dikatakan dari Bukhari melalui muridnya dan lain sebagainya. Itu kita terima, memang ada. Tetapi yang jadi poin pertanyaan, apakah kemudian Sahihul Bukhari yang kita terima pada hari ini adalah sama persis sebagaimana yang dikatakan oleh Bukhari, sebagaimana yang dihafal oleh Bukhari? Itu yang kemudian tidak bisa kita dapati bukti otentiknya. Karena apa? Dari jumlah ribuan manuskrip yang didapati, gitu loh, itu tidak kita temukan satu validitas yang itu kuat. Makanya di dalam tadi kalau Bro buka tadi, saya sangat terbantu ketika Bro mengatakan sudah membuka Bukhari Project, tapi nggak tahu dibaca full atau hanya sekilas. Di Bukhari Project itu dikatakan edisi litografik pertama dari Sahih diproduksi pada 1854 oleh Ahmad Ali Al-Saranpuri yang wafat pada 1880, yang menghabiskan bertahun-tahun untuk mengedit, menyempurnakan salinannya dari Sahih Bukhari berdasarkan setidaknya 10 manuskrip lain. Irsyad Al-Sari yang menggunakan Yunani atau Yuninia yang tadi saya bilang, ada satu manuskrip yang itu ditemukan di abad ke-7 Hijriah, itu namanya Al-Yuninia, itu sifatnya sekunder, udah banyak melalui transmisi editing dan lain sebagainya. Dan itu yang hari ini dijadikan sebuah kesepakatan, bahkan dijilid dan disebarkan di tempat Bro Ghazali hari ini kuliah di Mesir. Itu baru terjadi di abad 19, Bro Ghazali. Di abad 19 Masehi, bayangkan, 1800-an. Itu baru dibentuk, disusun sedemikian rapi, sehingga sampai kepada kita hari ini. Datanya mana? Lihat di Bukhari Project. Dan itu beranjak dari manuskrip-manuskrip sekunder, teman-teman. Bayangkan sekunder, sudah manuskrip sekunder. Jadi ada yang disebut dalam manuskrip itu ada 3 varian. Pertama ada autograf. Kalau autograf kita sepakat, Bro Ghazali pun dari tadi tidak menjawab. Tidak ada satupun autograf Sahih Bukhari atau tulisan tangan dari Sahih Bukhari. Yang kedua, ada yang disebut apograf. Apograf inilah yang kemudian dipakai dan dijadikan argumentasi oleh Bro Ghazali. Sedangkan apograf ini ada yang sifatnya primer, yang benar-benar tulisan tangannya Al-Marwazi atau tulisan tangannya Al-Farabi, dan ada yang juga salinan dari muridnya. Dan yang Bro Ghazali bawa tadi adalah salinan dari muridnya. Salinan dari muridnya yang di Mesir yang tidak diketahui oleh Al-Marwazi. Jadi udah salinan nggak diketahui siapa yang nulis. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Bro Ghazali mengatakan, loh ini transmisi tulisan, tapi Paul Mas kemudian mengatakan bahwasanya di situ tidak ada eksplisit terkait dengan pembelaan terhadap apapun. Itu kan upaya mencocokkan saja. Dan ketika kita membahas terkait dengan Aristoteles, Sokrates gitu kan, itu kan bentuk daripada red herring diskusi sebetulnya. Poin kita bukan pada itu. Tidak ada hari ini yang bermazhabkan Aristoteles, nggak ada. Nggak ada yang bermazhabkan Plato. Yang kita bahas, bagaimana Sahih Bukhari ini mampu kita terima sebagai bukti Sahih, penulisan dari Bukhari. Nyatanya pertanyaan saya dari tadi tidak dijawab, teman-teman. Bahwa kemudian dijawab, ternyata betul bahwa apa yang dikatakan oleh Al-Firabi, 70.000 orang, itu bukan persaksian orang sezaman, persaksian orang belakangan yang mencatut atas nama Al-Firabi. Bahkan Al-Firabi sendiri tidak pernah mengatakan itu. Kenapa Fulk bisa mengatakan tidak pernah mengatakan itu? Karena buktinya tidak pernah ada tulisan Al-Firabi menyatakan itu. Itulah yang dinamakan kritik historis, gitu loh. Dan kalau ditanya, loh Fulk ini ikut siapa? Loh, metodologi akademik tidak melazimkan Anda harus taklid pada satu metodologis. Berbeda dengan kita bicara pada teologis, gitu loh. Jadi, yang pertama, penyalinan tadi, itu beranjak dari sumber sekunder. Ya, sekali lagi saya tekankan sumber sekunder, yaitu manuskrip Al-Yuninia, yang ditulis pada tahun 1854. Lalu kemudian, pada tahun 1893, beberapa tahun kemudian, Sultan Utsmaniyah juga mengutip dan menyalin khususnya dari salinan sekunder. Itu bisa dicek di referensi yang Bro Ghazali bawa sendiri. Jadi,
Sahihul Bukhari yang hari ini kita terima, tidak ada satupun bukti bahwa itu memiliki stempel ditulis dari karyanya Al-Marwazi. Nanti abis ini saya akan buktikan manuskripnya dari website resminya Cambridge dan lain sebagainya untuk membuktikan bahwa manuskrip tertua tidak dipakai sebagai bukti salinan. Mau berapa sesi lagi, bro? Abis ini sekali-sekali lagi. Boleh sekali lagi. Antum abis ini sekali, kan ini antum argumen nih. Abis ini ana sekali, abis itu antum sekali lagi gitu ya. Ya, boleh. Yuk. Siap. Belum muncul kah, guys? Belum muncul. Gimana nih teman-teman, kok gak muncul sih? Benar. Kok nggak muncul ya? Ya muncul. Oke, bismillahirrahmanirrahim teman-teman ya. Ini saya nggak tahu ya, saya mau bilang gimana ya. Kenapa kok kayak gitu? Dia itu dari tadi dia udah mengakui nih. Saya kan tadi tanya nih. Pertanyaan saya adalah ketika tidak ada apa manuskripnya, maka kembali kepada apa? Dia mengutip dari siapa tadi, kata dia bahwa kita kembali kepada salinan-salinan yang ditulis oleh para muridnya. Nah, ketika saudara Fulpik sudah mengakui itu, kenapa dari tadi masih ngotot meminta naskah asli Imam Bukhari? Maksud saya gini, andai kata nih, oke, naskah asli Sahih Bukhari gak ada. Andai saya bilang kayak gitu. Kenapa Anda ngotot di pembahasan di mana naskah Sahih Bukhari? Padahal Anda sudah mengakui opsi yang kedua apa? Kita melihat kepada salinan-salinan yang ditulis oleh muridnya. Kenapa Anda masih maksa, masih ngeyel harus ada naskah dari Sahih Bukhari? Oke, sekarang gini. Siapa yang menyalin ini ya? Tadi saya sudah mengutip daripada Paul Mas. Kemudian juga mengutip daripada ahli filologi muslim ya, yang bernama Said Rizki At-Tawil di dalam kitab Muqaddimah fi Ushulil Bahsi halaman 200 sampai 202. Kenapa saya bilang gini tadi ke Fulpik? Fulpik, kamu mengikuti siapa? Kok bisa kamu tiba-tiba mengatakan ini apa kita nggak bisa kembali kepada salinan? Dia bilang kita kan nggak harus kembali kepada siapapun. Maksud saya kita lagi membahas manuskrip. Namanya manuskrip maka kembali kepada siapa? Kembali kepada ahli filologi. Anda nggak bisa semisal mengatakan, teman-teman 1 + 1 adalah 4. Gak bisa kayak gitu. Kata siapa 1 + 1 adalah 4? Kata Fulpik, gak bisa kayak gitu. Harus dikembalikan kepada ahli matematika. Bagaimana ahli matematika mengatakan 1 + 1 adalah 2? Gak bisa Anda memaksakan bahwasanya 1 + 1 adalah 4 karena saya tidak mengikuti siapapun. Gak bisa kayak gitu. Nah, kemudian sekarang saya mau menampilkan kepada Anda. Aduh ya Allah, kenapa HP saya ini? Bentar ya. Kami telah benar-benar saya kena pelanggaran teman-teman. Benar-benar saya kena pelanggaran. Ya Allah. Oke, aman. Aman. Lihat di sini Fulbik. Ketika kita membahas tentang salinan, tadi yang Anda sudah sepakati bahwa kita bisa menerima salinan-salinan itu. Lihat, siapa yang dikatakan oleh Imam Al-Firabri bahwa yang mendengar dari Imam Bukhari adalah 70.000 orang. Siapa saja itu? Saya akan mengutip beberapa di antaranya yang langsung ketemu dengan Imam Bukhari. Dan mengutip langsung kitab daripada Imam Bukhari. Lihat, ini yang ketemu langsung ya, Imam Muslim Al-Hajjaj, Imam Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, Imam Ahmad bin Syu'aib An-Nasai. Sampai saya mengutip di sini enggak sampai 70.000 orang, karena kalau 70.000 orang maka buku saya tebal dengan nama-nama doang. Sampai 40 orang. Imam Ya'qub bin Yusuf Asy-Syaibani An-Naisaburi. Nah, itu untuk orang-orang yang langsung ketemu dengan Imam Bukhari. Sedangkan selain itu akan kuatnya salinan daripada Imam Bukhari bahwa ternyata yang menyalin kitab Sahih Bukhari itu bukan cuma daripada para murid yang ketemu langsung, melainkan orang-orang yang belum ketemu. Makanya di sini saya membagi menjadi setidaknya ada 6 kelompok kitab.
yang menguatkan akan keberadaan Sahih Bukhari, baik kitab terdahulu atau kitab sekarang. Pertama, di Al-Mustakhrajat. Al-Mustakhrajat ini ada 4 kitab. Kemudian Al-Mustadrakat. Sampai seterusnya ya, biar waktu saya nggak lama-lama untuk cuma sekedar membacakan ini. Nah, jadi saya bisa katakan bahwa periwayatan Sahih Bukhari sampai turunnya kepada kita sekarang itu sudah sampai kepada tingkat mutawatir. Mutawatir itu apa, Ustadz? Mutawatir itu adalah tingkatan di mana yastahilu kizbuhu, tingkatan di mana mustahil akan kedustaan. Teman-teman, saya mau tanya nih, 430 mata memandang. Saya menulis buku. Kemudian 50.000 tahun mendatang atau jangan jauh-jauh, 10.000 tahun mendatang, tiba-tiba ada yang mengatakan bahwasanya buku buku menguji keabsahan Sahih Bukhari itu ditulis oleh Ghazali, dan yang menyatakan bukan cuma 1 orang, tetapi ada 70.000 orang, dan mereka ada di berbagai macam negara, ada yang di Mesir, di Cina, di Korea, dan lain sebagainya. Apakah mungkin orang sebanyak itu, puluhan ribu, ada di berbagai macam negara, berbohong untuk mengatakan kitab ini milik Ghazali? Gak mungkin. Itulah yang kemudian kita kenal dengan mutawatir. Makanya kalau memaksakan bahwa mutawatir nggak bisa dijadikan data, maka saudara Fulpik yang masih mengaku dirinya sebagai Muslim, kita juga bisa menolak bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab Allah. Karena dia itu memakai sistem mutawatir. Kalau kita mau kembali kepada naskah asli, nanti kita akan bisa banyak pembahasan yang perlu dibahas di situ. Tetapi para ulama menetapkan Al-Quran itu hujjah terutamanya adalah di mutawatir. Makanya kalau Anda memaksakan bahwasanya mutawatir nggak bisa jadi hujjah, Anda sebagai Muslim juga akan meragukan kepada Al-Quran. Nah, tolong tap-tap teman-teman. Silakan tanding ulang. Nggak ada suaranya. Oke, jadi sangat lucu ketika perbandingannya tadi adalah dengan matematika. Loh, Fulpik nggak menganggap pendapat ini, lalu kemudian ini kan seperti matematika. Loh, lihat ahli filologi yang lainnya, beda kesepakatan dengan konsep matematika. Matematika itu sifatnya aksioma. Masa hal silogisme dasar kayak gini saya harus ajari pada Bro Ghazali? Ini kan cukup memalukan sebetulnya. Tapi nggak usah lah. Jadi, misalnya Bro Ghazali ambil pendapat dari Jan Laurens Andries Bendens, itu seorang filologi dari Belanda. Antum bisa ambil di Repos UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ada sebuah jurnal yang sangat menarik. Itu dikatakan bahwa pemikiran dari filolog Belanda tersebut harus yang dimaksud transmisi itu apa sih sebenarnya? Transmisi itu kan adalah proses informasi dari satu ke satu terus dan seterusnya. Nah, maksudnya begini Bro Ghazali. Yang saya terima sebagai sebuah informasi ini bisa dianggap sebagai bukti penguat suatu argumen penelitian, ya, itu adalah ketika seandainya nih dalam tanda kutip, misalnya gini, apakah Nabi Muhammad ini adalah tokoh fiksi atau tokoh fiktif? Misal, ini permisalan. Lalu saya katakan, oh Nabi Muhammad ini tokoh historis, nyata. Loh, apa dasarnya Fulpik mengatakan nyata? Karena ada teks-teks sezaman yang hidup bersama Nabi yang ditemukan manuskripnya. Itu poinnya. Bukan masalah manuskripnya. Loh, kalau manuskrip selisihnya sudah 100 tahun saja, itu sudah keliru, Bro. Bukan itu yang dimaksud transmisi oleh para filologi. Yang dimaksud transmisi oleh para filologi bahwa harus ada prasasti. Kalaupun prasasti tidak ada, ya sudahlah, nggak apa-apa. Tapi ada kitab sezaman, ada dulu yang urutannya itu disebut dengan autograf, tulisan tangan langsung dari objek si peneliti tadi. Oh, ternyata Rasulullah tidak pernah menulis. Apakah berarti melazimkan Rasulullah tidak ada? Oh tidak, Rasulullah ada karena adanya pertama arkeologis, bukti-bukti arkeologis atau yang disebut sebagai artefak-artefak peninggalannya, itu yang pertama. Yang kedua, itu adanya tulisan-tulisan orang sezaman yang hidup dan menyaksikan Nabi. Sehingga klaim ini bukan karena klaim ini ditulis oleh orang belakangan 500 tahun kemudian mengklaim gitu kan. Tidak. Tetapi karena orang ini ditemukan manuskripnya dan usianya otentik dengan masa hidupnya orang yang menulis dan otentik dengan objek yang ditulis, yaitu Rasulullah.
Seperti itu yang saya mau. Kalau kemudian Imam Muslim misalnya tadi mengatakan A, An-Nasai, Tirmizi, sampai kepada siapa tadi yang Bro Ghazali tulis, itu tidak membuktikan apapun. Karena mereka sendiri tidak memiliki tulisan-tulisan yang sezaman dengan mereka. Intinya yang saya minta adalah saya terima transmisi dengan catatan yang sangat ketat bahwa transmisi itu harus memiliki sumber induk transmisi yang disebut sebagai apa? Ada yang dalam manuskrip itu ada pembagian tadi sudah saya sebut. Ada paleograf, ada autograf, ada apograf. Yang terakhir adalah aksentip. Nah, aksentip inilah Bro Ghazali yang dimaksud sebagai sumber induk. Kalaupun dari Bukhari itu nggak ada tulisan tangannya, maka harus ada tulisan dari orang-orang yang hidup sezaman dengan Bukhari, dan tulisan itu dibuktikan bukan orang belakangan, tetapi dibuktikan bahwa ada manuskrip yang sezaman menuliskan tentang Bukhari. Itu dalam filologi. Makanya tadi, ini saya datangkan satu bukti. Aduh, layar saya begini ya, guys ya. Oh sekarang gini ya bro ya. Nah, Ya, saya agak datangkan berubah satu bukti. sistemnya TikTok. Ini berarti abis ini argumen terakhir Ghazali ya, abis ini ya. Aku kan terakhir ya. Boleh. Nah, ini misalnya saya ambil dari websitenya First. Ini langsung mengutip dari Birmingham, dari Islamic Arabic 225 Canterbury Research Liberty. Ini agak sulit kalau bahasa Inggris, nanti takut teman-teman nggak bisa, saya juga waktu terbatas. Saya coba terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia langsung. Ya, dari ini adalah salinan tertua yang kita miliki terkait dengan Sahihul Bukhari. Kodeksnya itu luas 52 ff. Dengan dimensi daun, saya sangat rinci punya datanya. 262 kali 19 cm. Ditulis dalam naskah sekitar 1000 Masehi. Artinya jaraknya sangat jauh dengan wafatnya Bukhari, sekitar 300-an. Nah, 200-an ya. Judul kitab warna biru, sab warna merah. Nah, ini ya. Lalu mana bentuk manuskripnya, teman-teman? Ini dia bentuk manuskripnya. Saya buka. Ini dia bentuk manuskripnya, Sahihul Bukhari yang didapati. Ini salah satu sampling, ini teman-teman. Dan ini adalah kitab tertua yang kita miliki. Jadi manuskrip tertua Sahih Bukhari itu, lagi-lagi yang punyanya Ar-Marwazi tadi yang Bro Ghazali pakai, itu tidak dipakai untuk penulisan referensi hari ini, yang dipakai salinan Bro, Al-Yunini, gitu loh. Dan sebetulnya saya tidak mempermasalahkan teman-teman tetap mengimani Sahihul Bukhari. Saya juga tetap pakai dengan koreksi, tanda kutip ya bro ya. Dengan koreksi. Saya juga pakai. Cuman maksud saya, kita cuman mau mendudukkan lurus. Apakah benar ini mutlak bisa kita katakan penulisan oleh Sahih Bukhari atau tidak? Atau ini bentuk daripada klaim teologis? Dari hasil penelusuran saya, sependek pengetahuan saya, dengan berbagai referensi, ini bukti klaim teologis, bukan klaim historis. Poinnya di situ. Nanti ada closing 4 menit lah. Bro Ghazali silakan. Ini closing berarti ya. Ini closing berarti sekarang. Enggak dong. Abis ini kan antum argumen nih ngebantah Ana atau apa, nanti abis ini baru kita closing 4 menit. Oh, oke, boleh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, dari yang ditunjukkan oleh saudara Fulpik ya, saya belum menemukan satu poin yang saya bisa bantah ya. Karena gini, teman-teman. Saudara Fulpik tadi mengatakan bahwasanya kita tidak menolak adanya salinan manuskrip selagi salinan manuskrip itu dia memiliki autograf. Artinya apa? Semisal nih Imam Bukhari, dia itu tidak ditemukan autografnya, maka menurut keyakinan saudara Fulpik yang harus ditemukan autografnya adalah orang setelahnya, sehingga yang menyalin langsung daripada Imam Bukhari, sehingga barulah bisa disebut sebagai transmisi. Saya belum pernah menemukan satu saja data yang mengatakan demikian. Anda bisa datangkan datanya. Yang harus Anda pahami adalah sistem transmisi itu bukan harus ditemukan. Misalnya nih Imam Al-Bukhari punya murid Imam Al-Firabri. Berarti untuk menetapkan Sahih Bukhari ini milik Imam Bukhari, Al-Firabri harus ada naskah aslinya. Sejak kapan? Di mana ahli filologi mengatakan demikian? Bahkan ahli filologi ketika menetapkan karya-karyanya Aristoteles, Plato, jangankan orang-orang setelahnya, bahkan 100 tahun setelah wafatnya Plato dan Aristoteles, itu belum ditemukan naskah itu. Belum ditemukan. Makanya saya menuntut kepada Anda bahwa klaim Anda yang dimaksud dengan transmisi menurut ahli filologi adalah orang setelahnya itu harus ditemukan autografnya. Saya belum pernah menemukan itu. Ahli
filologi mana yang bilang kayak gitu? Kecuali kalau ada yang mengatakan, oh itu ahli filologinya saya, full pick. Aduh, itu udah beda pembahasan itu. Nah, itu yang pertama, teman-teman ya. Nah, yang kedua, teman-teman tahu nggak? Di dalam ilmu hadis, at-tawatur atau mutawatir itu ibaratun, itu adalah sebuah ungkapan untuk menjelaskan bahwa mustahilnya orang-orang yang banyak yang meriwayatkan sebuah karya itu melakukan kedustaan. Saya udah berkali-kali ngasih contoh tadi. Ada 100 orang, jangan banyak-banyak sampai ribuan. Ada 100 orang, dia menetapkan bahwa bahwa oh ini Ghazali itu pernah hidup pada tahun 2026 dan dia diskusi dengan full pick membahas tentang Sahih Bukhari. Ini ada 438 sekarang orang yang menyaksikan. Pasti di bawah ini saudara-saudara saya, ada yang dari Kalimantan, dari Malaysia mungkin dan lain sebagainya. Mereka yang menyaksikan itu, kemudian dia bilang ke tetangganya, tadi malam Ghazali diskusi sama full pick. Itu hidup dari berbagai macam negara yang menyaksikan. Mungkin nggak 480 mata memandang itu mereka berdusta bahwa Ghazali sekarang lagi diskusi dengan full pick. Kalau Anda mengatakan oh bisa jadi itu bohong, itu 440 orang yang menyaksikan sekarang di roomnya Ghazali itu bohong, menyebarkan sesuatu yang nggak ada. Nah, kalau itu udah beda pembahasan, itu sebuah hal yang mungkin Anda bid'ah ya, Anda barui dan nggak pernah ada di dalam pernyataan dari ahli filologi, baik filologi muslim ataupun filologi dari kalangan non muslim, itu nggak pernah ada. Makanya saya kembali kepada permintaan saya kepada saudara Fulpik. Tunjukkan satu aja, nggak usah banyak-banyak. Satu data bahwa ahli filologi di dalam menetapkan sebuah karya kepada pemiliknya itu harus orang setelahnya yang mengutip salinan daripada pemilik buku aslinya harus diketemukan autografnya atau buku aslinya. Silahkan kalau memang ada bahwa harus ditemukan kitab setelahnya. Kalau yang Anda contohkan tadi kan bahwa di sini Al-Marwazi itu manuskripnya aja masih dipertanyakan karena dia menerima dari murid yang enggak diketahui. Oke lah, andai kata saya terima hal itu. Sekarang permintaan saya di mana ahli filologi mengatakan bahwa orang yang menyalin Sahih Bukhari atau misalnya Aristoteles nih, bukunya Aristo, di mana pernyataan bahwa orang yang menyalin bukunya Aristoteles setelahnya itu wajib ditemukan salinan aslinya juga. Saya nggak pernah menemukan itu baik di filologi muslim atau ahli filologi non muslim. Saya belum pernah menemukan. Kenapa? Karena ketika mensyaratkan demikian maka selesai sudah buku-bukunya Aristo, Plato, bahkan Bible udah rungkat teman-teman. Jadi yang diyakini oten ada Yohanes, kemudian Markus, Lukas, itu udah selesai, nggak ada itu. Mereka nggak punya kitab yang namanya Bible, nggak ada. Itu Bible itu sebuah kepalsuan karena nggak ada manuskrip aslinya kata Fulpik. Bahkan para muridnya apa Yohanes dan lain sebagainya nggak ada salinan asli dari mereka, nggak ada. Bible palsu teman-teman, palsu Bible kata Fulpik. Silakan. Ini waktu closing ya bro ya? Ya, waktu closing, kemudian kita penutupan ya. Oke, ini waktu closing ya penutupan. Oke. Silakan. Jadi pertama tadi Bro Ghazali bertanya ada referensinya di mana? Kalau saya bacakan jurnalnya terlalu panjang. Ada Bro Ghazali bisa kutip misalnya pendapat dari JLA Brandes yang tadi saya sebut, yaitu Jane Lawrence Andrins Brandes, itu dalam disertasinya. Teks itu didukung atau dibuktikan itu dengan kitab prasasti atau catatan yang sezaman dengan peristiwa tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua dari Husein Joyodiningrat, seorang filolog sekaligus sejarawan pertama Indonesia. Dalam disertasi terkenalnya membedah babat Banten, ia menggunakan pendekatan filologi empiris. Ia menekankan bahwa pembuktian isi naskah tradisional harus diverifikasi dengan membandingkan terhadap sumber-sumber luar seperti catatan VOC, Belanda, dan Portugis yang sezaman dengan peristiwa tersebut. Lalu kemudian juga dikatakan oleh Sartono Cartodizio, itu juga hal yang disebut dengan istilah contemporary documents, atau dokumen sezaman. Lalu kemudian dikatakan juga oleh Mestik Zaid, seorang sarjanawan Indonesia yang banyak mengulas naskah kuno,
dia juga mengatakan bahwa sumber itu, naskah tersebut salinan, harus berasal dan ditulis dengan orang yang sezaman. Jadi bedakan antara autograf yang saya tuntut dengan manuskrip, bro. Bedakan. Yang saya tuntut adalah apograf, yang makanya saya sebut dengan manuskrip tadi adalah apograf. Apograf yang semestinya ada dari orang-orang yang sezaman, nggak harus. Misalnya Bro Ghazali sama gua sezaman, nggak harus yang kemudian menilai Fulpik sehingga bisa divalidasi sebagai bukti historis. Itu tulisannya Ghazali, enggak. Bisa jadi muridnya Fulpik atau muridnya Ghazali, tapi dengan catatan teksnya itu setelah diteliti sezaman. Lalu juga kalau misalkan yang mau kontemporer dan masih bisa dihubungi, itu ada namanya Mun Inshiri, seorang scholar barat juga yang hari ini di Indonesia beliau hidup. Itu bisa di cross check. Itu dulu untuk mengklarifikasi dan sebagaimana dalam metodologi diskusi akademik Oxford karakteristik bahwa untuk penutupan adalah mengulas dan menyimpulkan. Jadi pertama, Bro Ghazali tidak menunjukkan satupun keberadaan manuskrip yang sezaman dengan Imam Bukhari. Yang kedua, Bro Ghazali tidak melakukan bantahan dan membenarkan argumen saya ketika saya mengatakan bahwasanya teks manuskrip atau teks Sahih Bukhari yang tiba kepada kita hari ini adalah bentuk susunan ribuan tahun pasca wafatnya Imam Bukhari. Yang ketiga, bahwa surat-surat yang sampai kepada kita hari ini atau teks-teks Sahih Bukhari yang setiba pada kita hari ini itu adalah sebuah teks yang disusun pada tahun berapa tadi? Saya lupa benar. Pada tahun 1854 oleh Ahmad Ali Al-Saharanpuri, dan yang kedua kemudian dilakukan editing di era Sultaniyah pada tahun 1893 Masehi. Ingat teman-teman, Masehi. Artinya di sini juga Bro Ghazali tidak membantah bahwa melalui dekret politik Al-Sultaniyah itu melakukan editing dan beranjak dari sumber-sumber sekunder. Bayangkan Sahih Bukhari yang dianggap paling sahih setelah Al-Quran, ya, paling sahih setelah Al-Quran, itu disusun dan dibentuk, dijilid teman-teman dalam bentuk buku seperti ini. Itu beranjak dari sumber-sumber sekunder. Bayangkan, sumber sekunder pertama. Yang kedua, datang belakangan melalui editing. Yang ketiga, manuskripnya sendiri sekunder. Beranjak dari manuskrip sekunder, dilakukan editing, dan sifatnya juga sekunder. Jadi sekunder plus sekunder, ini cukup memprihatinkan. Dan saya tidak mendapatkan satupun sanggahan akademik secara teoritis yang bersifat historis bahwa Imam Bukhari pernah menulis atau ada tulisan orang-orang yang sezaman dengan Bukhari menulis tentang Bukhari. Karena yang semua dikatakan dan dilontarkan oleh Ghazali, referensinya dari kitab-kitab belakang. Kitab-kitab belakang yang kemudian mengklaim bahwa Al-Firabi, bahwa Muslim, bahwa Tirmizi, bahwa An-Nasai itu menyaksikan 70.000. Sedangkan itu tidak pernah ditulis di eranya mereka. Dibuktikan dengan tidak adanya tulisan mereka atau tulisan orang-orang yang sezaman dengan mereka yang manuskripnya hari ini kita dapati. Ya, jadi kesimpulan pada diskusi hari ini, saya cukup bahagia dan sangat senang karena beberapa kali kita sempat batal, Bro Ghazali. Gue akui, pertama, ayah angkat saya meninggal. Yang kedua, tiba-tiba saya ada panggilan pekerjaan. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, hari ini kita bisa diskusi dengan sangat luar biasa. Dan beberapa jawaban dari Bro Ghazali juga tadi saya catat sebagai sebuah tambahan ilmu. Dan kita di sini berharap buat teman-teman yang ada di bawah jangan ikut panas. Cukup kami berdua saja yang panas, walaupun habis ini kami ketawa TV, mungkin saya akan give Ghazali dan sebagainya macam. Tapi buat teman-teman, anggaplah ini sebagai bukti bahwa kita sedang berbicara terkait dengan ilmu, membaca tentang sejarah. Dan Islam selalu membuka ruang-ruang diskusi, ruang-ruang intelektual. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih yang sudah tap, yang sudah share, yang sudah give. Akhirul kalam, saya mau tegaskan saya seorang muslim dan saya akan bersyahadat untuk membuktikan, bro. Karena banyak yang curiga ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum. Akhirul kalam. Billahi fisabilillah. Belum akhirul kalam. Belum closing statement. Iya kan, antum kan abis ini kan beres kita, bro. Oh, berarti ini Anda closing statement Anda terakhir. Closing Anda terakhir ini, bro. Jadi terima kasih teman-teman. Akhirul kalam, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, ini closing statement dari saya ya. Jadi gini, bismillahirrahmanirrahim. Closing statement dari saya adalah, teman-teman tahu nggak bahwa ini penutup dari saya, karena penutup mungkin saya mau menjelaskan kepada kalian
siapa sih pendapat yang dibawa oleh Fulpik itu pada dasarnya? Ini teman-teman biar tahu. Kenapa kok muncul tiba-tiba orang kayak saudara Fulpik dan lain sebagainya? Teman-teman tahu nggak? Orang yang pertama kali meragukan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu adalah seorang Syiah Zaidiyah. Seorang Syiah Zaidiyah di Yaman. Dia meragukan Sahih Bukhari. Ya maklumlah teman-teman, kenapa seorang orang Syiah, sebagian orang Syiah itu menolak terhadap Sahih Bukhari. Makanya beberapa orang Syiah, termasuk Syiah Zaidiyah ya, yang ketika itu di Yaman menolak terhadap Sahih Bukhari. Barulah kemudian dibantah. Siapa yang membantah? Yaitu Al-Imam As-Sun'ani. Beliau buat buku. Nama bukunya Al-Awasim wal Qawasim fi Dzabbi an Sunnati Abil Qasim. Jadi Syiah Zaidiyah di Yaman yang hidup sezaman dengan Al-Imam As-Sun'ani itu orang pertama yang meragukan Sahih Bukhari. Apakah dia Syiah, Ustadz? Saya nggak bisa memastikan dia Syiah. Kenapa? Karena setelah orang Syiah ini yang meragukan Sahih Bukhari, barulah berabad-abad pada kisaran tahun 1936 Masehi muncul seorang orientalis, seorang pastor Katolik bernama Alphonse Mingana. Dialah orang kedua setelah Syiah Zaidiyah yang menyatakan Sahih Bukhari ini adalah kitab yang nggak bisa dipertanggungjawabkan karena nggak ada manuskrip aslinya. Seorang orientalis yang beragama Katolik. Yang ketiga, setelah dilanjut oleh orang Katolik ini, oleh Alphonse Mingana ini, kemudian dilanjutkan oleh siapa? Oleh sebagian Syiah, oleh non-Muslim, oleh orang-orang mungkir sunnah. Kalau mungkir sunnah itu siapa? Kayak Al-Majid. Al-Majid gak mau sama hadis. Makanya teman-teman kalau tanya ke saya, Ustadz siapa ini Fulpik Ustadz? Secara pemikiran dia yang menolak Sahih Bukhari, kemungkinannya ada 3. Kemungkinan pertama Syiah Zaidiyah yang pertama kali memunculkan keyakinan ini. Yang kedua adalah seorang orientalis yang beragama Katolik, pastor Katolik Alphonse Mingana. Yang ketiga adalah mungkir sunnah sama kayak Majid. Saya nggak tahu yang mana. Tanya sendiri ke Fulpik. Saya nggak tahu. Saya nggak bisa memutuskan. Teman-teman, Fulpik ini agamanya Syiah. Saya nggak bisa gitu. Kalian tanya. Saya cuma mau ngasih tahu doang. Oke. Kemudian yang kedua, teman-teman, maka dari diskusi ini teman-teman bisa menilai. Saya nggak akan menghukumi yang mana yang benar, yang mana yang salah. Apakah Fulpik benar ataukah saya yang salah? Maka kalian bisa melihat sendiri bagaimana diskusi kita. Maka diskusi yang saya hasilkan daripada Fulpik, saya semakin menemukan terang benderang bahwasannya orang yang menetapkan keberadaan naskah asli itu adalah orang yang tidak inkonsisten. Kenapa demikian? Karena dia hanya menuntut kepada Sahih Bukhari, menuntut kepada Sahih Muslim. Giliran kita balik kepada buku-bukunya orang orientalis terdahulu atau buku-bukunya Aristo, Plato dan lain sebagainya, mereka nggak bisa menjawab atas hal itu. Justru malah menjawabnya bahwasanya kita hanya bisa hanya membahas tentang Sahih Bukhari dan lain sebagainya. Kita nggak bahas ini dan nggak bahas itu. Kayak gitu. Itu saya kira adalah sebuah statement yang sangat inkonsisten. Kemudian terakhir, bagaimana kita menguatkan bahwa Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu merupakan kitab asahul kutub ba'da kitabillah, bahwa Sahih Bukhari merupakan kitab paling sahih setelah Al-Qur'an sebagaimana yang dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam syarahnya terhadap Sahih Bukhari. Ternyata kata beliau, kesohihannya Sahih Bukhari itu dilihat dari bagaimana para ulama kemudian betul-betul mengkritik kepada periwayatan yang ada di Sahih Bukhari. Jadi Sahih Bukhari bukan cuma dilakukan oleh satu orang, dilakukan oleh berbagai macam orang. Bahkan ketika Imam Bukhari selesai menuliskan bukunya, beliau minta koreksi kepada Imam Ahmad bin Hambal. Kepada Imam Ahmad setelah Imam Bukhari selesai menulis kitabnya. Artinya apa? Artinya saking pentingnya, saking kuatnya keberadaan Sahih Bukhari, makanya para ulama mengatakan ittafaqal ulama ala anna sahihal Bukhari huwa asahhul kutub ba'da kitabillah, bahwa Sahih Bukhari merupakan kitab paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Teman-teman, ini mungkin saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Teman-teman bisa melihat sendiri mana data yang teman-teman anggap benar, baik data dari saya atau daripada saudara Fulpik. Ini mungkin statement terakhir dari saya, teman-teman. Makasih yang sudah hadir pada malam hari ini. Thank you, Bro Ghazali, waktunya.
Sama-sama. Insya Allah lain waktu mungkin kita bisa diskusi lagi ya. Enak lah. Antum kalau pulang ke Indonesia kabarin lah, kita sambil ngopi enak. Aman. Ini ada kopinya kok, santai aja. Siap. Itu kopi dari Indonesia atau kopi Mesir? Kopi Mesir lah, apa kopi Indonesia? Itu ya, berarti yang apa? Yang dipanaskannya itu pakai pasir. Ya enggak lah, tergantung juga, Oh, enggak. enggak semuanya kayak gitu. Ini dipanasin pakai air Ini biasa. ngudahinnya gimana, Bro Gozali ini? Oh, ngudahin ya. Ngudahinnya gimana? Oh, oh. Ya udah ya, makasih ya, kita udahin ya. Thank you. Ya, Hati-hati, Bro. sama-sama. Siap. Gimana teman-teman? Saya tuh pusing orang-orang kayak full pick ini. Dia ngaku Islam tapi ngeragukan Sahih Bukhari. Teman-teman tahu nggak? Orang-orang yang tadi saya sebutkan ya, diantaranya orang Katolik itu, orang pastor Katolik itu, orang Syiah itu. Kalian tahu nggak mereka kenapa meragukan Sahih Bukhari? Karena mereka mau meragukan hadis. Kenapa? Karena hadis-hadis yang dipegang oleh umat Islam mayoritas dari Sahih Bukhari. Jadi ketika seumpama mereka kemudian berhasil meragukan Sahih Bukhari, selesai Islam, selesai hadis. Makanya di dalam surat An-Najm ayat 3 sampai ayat 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Allah tidak Nabi Muhammad tidak menyampaikan wahyunya menurut hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha, melainkan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi teman-teman, dengan kebenaran ini maka selesai sudahlah kebenaran murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kasih tepuk tangan. Syiah itu Ustadz, saya nggak tahu teman-teman. Tanya aja ke full pick. Pokok antara tiga itu, orientalis. Ya kalau nggak orientalis ya Syiah. Kalau nggak Syiah ya mungkin sunnah lah, modelan-modelan majid itu. Aduh ya Allah. Ini teman-teman ya, saya mohon maaf. Sebenarnya saya pingin sekali kita lanjut diskusi ya. Teman-teman Oten mungkin mau naik, mau lanjut diskusi, tapi di sini sudah mulai adzan teman-teman. Saya udah mau istirahat dulu. Saya nggak bisa live lama-lama karena orangnya cepat sakit punggung ya. Jadi mungkin itu dari saya teman-teman. Terima kasih yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, menjadi ilmu yang diridhoi oleh para masyayikh, menjadi ilmu yang selalu memberikan manfaat kepada kita, sehingga kita berharap bahwa Allah tidaklah mematikan kepada kita kelak di akhir hayat kecuali dalam husnul khotimah, mati dalam keadaan nikmat iman, mati dalam nikmat Islam, mati di dalam keadaan husnul khotimah, sehingga Allah meletakkan kepada kita di surga tertinggi, meletakkan kepada kita di jannatun naim, dan Allah selalu melembutkan dan mengumpulkan kita para apologet Islam di dalam satu kesatuan. Kita tidak berpencar, kita dalam satu kesatuan membela Islam, membela bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah bi sirri astaghfirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam, hada minni walakum minkum. Teman-teman, terima kasih semua yang sudah give. Semoga Allah perlancar rezekinya, dan yang sudah menonton semoga diberikan ilmu yang manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.